Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, kali ini kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 bab 4 meneladani masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setiap tahun di daerah kita atau di negara kita selalu merayakan yang namanya Maulid Nabi. Nah, siapa di antara kalian yang tahu apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi kita. Nabi kita siapa, anak-anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan Nabi Muhammad inilah yang membawa agama Islam sampai saat ini. Nah, anak-anak, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Ada yang tahu? Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah atau tanggal 20 April, tahun 571. Nah, saat Nabi Muhammad dilahirkan, ada seorang yang membantu proses kelahirannya, yaitu seorang bidan yang bernama Siti Syifa. Nah, ini anak-anak, jadi bidan inilah yang membantu saat kelahiran Nabi Muhammad. Anak-anak, Nabi Muhammad juga seperti kita, mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek, dan paman. Nah, coba siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Ibunya Aminah. Jadi ibunya bernama Siti Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Sedangkan pamannya Abu Thalib. Nah, ini anak-anak jangan sampai keliru ya antara kakeknya dan pamannya, karena ini agak mirip gitu anak-anak ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Sedang pamannya Abu Thalib. Nah, anak-anak, supaya kalian mudah untuk mengingat tanggal, bulan, hari, dan tahun kelahiran Nabi kita, serta nama-nama keluarga Nabi kita, ayo kita nyanyikan ya. Kita membuat lagu ya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Oke, kita mulai dulu anak-anak ya. 1, 2, 3. Hari Senin itu lahirnya 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah, di Mekah itu tempatnya. Abdullah itu ayahnya, Aminah ibundahnya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, membawa risalah Islam di dunia akhirat. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan seperti ini, maka anak-anak akan gampang mengingat dan menghafal kelahiran Nabi kita, serta menghafal nama-nama keluarga dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kota Mekah, anak-anak. Disinilah Nabi kita dilahirkan. Coba anak-anak kita amati ya. Inilah gambar tempat kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad
masih dalam kandungan ibunya 3 bulan. Nah, anak-anak mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, sang kakek Abdul Muthalib sangat bahagia, sangat senang anak-anak. Sampai si bayi Nabi Muhammad didekap, diciumnya, bahkan diajak lari mengelilingi Ka'bah. Dan diajak masuk ke dalam Ka'bah, diajak berdoa dan bersyukur. Nah, setelah itu anak-anak saking senangnya kakeknya si Abdul Muthalib, si kakek Abdul Muthalib ini anak-anak ya. Kemudian sang bayi ini, sang cucu ini diajak keluar dan ditunjukkan orang-orang banyak sekali. Ditunjukkan bahwa cucunya yang paling disayangi telah lahir. Nah ini anak-anak, kemudian si Abdul Muthalib, kakeknya tadi, memberi nama cucu kesayangannya dengan nama Muhammad. Yang artinya orang yang terpuji. Nah anak-anak, Nabi Muhammad ini adalah keturunan Bani Hasyim dari suku Quraisy. Nah Bani Hasyim ini adalah salah satu kabilah yang sangat dimuliakan di suku Quraisy. Karena itu kakek Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat dihormati di suku Quraisy. Sehingga kakek Abdul Muthalib ini di suku Quraisy mempunyai jabatan sikoyah, yaitu pengawas sumur Zam-Zam. Jadi ini anak-anak kalau ada tamu dari luar kota Arab atau luar kota Mekah yang menyiapkan dan menyediakan air Zam-Zam adalah si kakek Abdul Muthalib. Nah anak-anak, menurut para ahli sejarah, Nabi Muhammad itu masih ada keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Baik itu dari keturunan ayah maupun dari keturunan ibunya. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu masih keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah ini anak-anak, ini adalah silsilah keturunan Nabi Muhammad. Silsilah keluarga anak-anak. Nah ini jadi Abdullah dan Aminah, ayah dan ibu Nabi Muhammad itu adalah masih ada hubungan kerabat dari kakeknya yang bernama Kilab bin Ibnu Murrah. Nah, ini anak-anak ya, kalian simak, kalian perhatikan silsilah keluarga Nabi Muhammad ini. Anak-anak, ketika Nabi Muhammad lahir, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya, saking banyaknya anak-anak ya, kita sebutkan beberapa saja. Ini di antaranya adalah keluarnya cahaya yang terang benderang. Kemudian api di negeri Persia yang disembah orang-orang Majusi, lah api ini hidup beribu-ribu tahun tidak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api ini mendadak mati anak-anak. Mendadak padam. Bahkan kerajaan Persia pun hancur, berantakan, hancur luluh. Karena saat itu diikuti dengan gempa anak-anak ya. Nah, peristiwa yang tidak kalah luar biasanya ini adalah penyerangan pasukan gajah. Mungkin kalian tahu anak-anak kalau kita setiap sore atau pagi kalau musim hujan banyak sekali burung di sekitar rumah kita anak-anak ya, yang kecil-kecil mungkin itu anak-anak ya yang jadikan tentara Allah nanti. Nah, penyerangan pasukan gajah ini anak-anak dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abroha dari Yaman. Nah, pasukan ini ketika Nabi Muhammad menjelang lahir, beratus pasukan gajah ini datang menyerbu Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah. Nah ini anak-anak ya, ketika pasukan gajah ini mendekati Ka'bah, dihadang oleh tentara Allah. Ya, apa tentara Allah anak-anak? Ya, burung yang kecil-kecil tadi anak-anak. Namanya burung ababil.
Nah, kalau kalian kayak apa tuh burung ababil? Mungkin itu tadi ya. Kalau sore kita melihat burung-burung yang banyak kecil-kecil yang ada di rumah sekitar kita. Seperti itu. Ibarat seperti itu anak-anak ya. Nah, burung ababil ini dikasih senjata oleh Allah yang sangat luar biasa. Senjatanya apa? Ayo, senjatanya itu kerikil kecil, tapi panasnya luar biasa. Karena apa? Karena kerikil kecilnya ini diambil dari neraka. Nah, senjata burung ababil kerikil kecil ini disebut dengan sijil. Nah, ini anak-anak ya. Jadi senjatanya burung yang kecil ini luar biasa sekali. Yang namanya sijil. Nah, anak-anak, apa namanya anak-anak? Sijil. Jadi sijil ini kerikil yang panas sekali yang diambil dari neraka. Nah, ini anak-anak. Kita bayangkan ya, satu burung membawa satu kerikil. Padahal satu kerikil kalau jatuh ke gajah, gajahnya langsung tembus anak-anak panasnya. Sampai gajahnya menggelepar dan akhirnya mati. Nah, disinilah anak-anak pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dihancurkan oleh tentara Allah yang bernama burung ababil. Tentara gajah yang dipimpin Abraha kalah anak-anak, hancur, lari. Sampai akhirnya Raja Abraha pun meninggal. Nah, ini anak-anak, peristiwa penyerangan pasukan gajah inilah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nah, ini anak-anak, ini nanti bisa kalian baca beserta ayatnya, beserta artinya, biar kalian tahu, oh iya, penyerangan gajah itu ternyata disebut juga di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, mulai sekarang kalian tahu kenapa sih kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah. Nah, karena pada waktu kelahiran Nabi Muhammad ada penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Anak-anakku yang sangat Bu Guru sayangi. Nah, ini anak-anak ya. Pada masa zaman Arab dulu, pada masa kelahiran Nabi Muhammad, tradisi masyarakat alam, kalau mempunyai anak, itu disusui ke wanita lain. Jadi kalau punya anak bayi, disusukan ke wanita lain. Kenapa? Agar bayi yang dilahirkannya itu tumbuh di lingkungan yang baik dan dapat berbahasa Arab dengan santun. Nah, di sini anak-anak ada 3 wanita mulia yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Ayo, ada yang tahu siapa mereka? Nah, 3 wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad adalah 1, Siti Aminah. Yang kedua, Siti Suwaibah. Dan yang ketiga adalah Siti Halimah. Jadi anak-anak, orang pertama yang menyusui Nabi Muhammad adalah Siti Aminah, ibu kandungnya sendiri. Kemudian disusukan kepada Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, paman Rasulullah juga, karena saking senangnya mempunyai keponakan yang lahir yaitu Muhammad, makanya Abu Lahab sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Kemudian yang ketiga disusukan oleh Siti Halimah, seorang wanita dari desa Sa'ad yang datang karena Nabi Muhammad disusui Suwaibah itu nangis terus anak-anak. Kemudian datanglah Siti Halimah itu. Nah, di tangan Siti Halimah Nabi Muhammad merasa tenang dan nyaman. Nah, ini anak-anak ya. Dari ketiga wanita mulia ini yang paling lama menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad adalah Siti Halimah. Jadi Siti Halimah ini menyusui selama 2 tahun dan mengasuhnya selama 4 tahun. Anak-anak, nah peristiwa pada masa kanak-kanak Rasulullah juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Jadi Nabi Muhammad, Nabi kita, umur 5 bulan sudah bisa berjalan. Dan umur 9 bulan bisa berbicara lancar.
Kemudian umur 2 tahun, Nabi kita sudah bisa mengembala kambing. Dan keistimewaan yang luar biasa lagi anak-anak ya, kemanapun Nabi Muhammad pergi selalu dilindungi awan. Lah ini anak-anak ya, ketika umur 4 tahun, Nabi Muhammad sedang asik bermain dengan teman-temannya, dengan anaknya yang mengasuh tadi, Ibu Halimah juga ikut bermain di situ. Tiba-tiba anak-anak ya, Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang yang berbaju putih-putih anak-anak. Dan Nabi Muhammad di bawah. Melihat itu teman-temannya lari, anaknya Siti Halimah juga bilang sama ibunya bahwa Nabi Muhammad telah dibawa oleh 2 orang. Nah, dengan kejadian itu anak-anak, Siti Halimah berserta suaminya dan anaknya tadi lari mencari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditemukan, Nabi Muhammad sudah tergeletak dalam keadaan lemas, pucat anak-anak. Kemudian Nabi Muhammad ditanya oleh Siti Halimah, ada kejadian apa anakku? Ternyata Nabi Muhammad cerita bahwa dia telah dibawa oleh 2 orang besar dan berpakaian putih-putih. Kemudian Nabi Muhammad dibaringkan, terus dibelah dadanya, dikeluarkan semua kotorannya dan dibersihkan. Kemudian dikembalikan lagi. Itu Nabi Muhammad cerita kepada Siti Halimah. Akhirnya melihat kejadian seperti itu anak-anak, Halimah ada kekhawatiran. Kemudian Halimah dikembalikan ke ibunya. Setelah diasuh ibunya selama 2 tahun, umur 6 tahun, ya Nabi Muhammad ketika umur 6 tahun dianggap sudah mampu diajak perjalanan jauh. Akhirnya Nabi Muhammad diajak ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Nah, setelah pulang perjalanan dari ziarah dari makam ayahnya, ibunya di tengah perjalanan sakit anak-anak. Sakit parah dan akhirnya istirahat di desa Abwa, di salah satu penduduk di sana. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh dan sampai akhirnya ibu Nabi Muhammad wafat di desa itu juga, di desa Abwa. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad ini ditinggal wafat ibunya ini umur 6 tahun. Nah, sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Diasuh disayang sampai umur 8 tahun. Jadi anak-anak, kakek Nabi Muhammad meninggal itu ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Terus Nabi Muhammad dididik dan diasuh oleh pamannya sampai dewasa. Pamannya siapa namanya anak-anak? Abu Thalib. Nah, anak-anak, mungkin ini adalah cerita masa kanak-kanak Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kiranya sampai di sini kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang tentang Nabi Muhammad masa remaja. Nah, anak-anak, pesan Bu Guru ya, jangan lupa membaca SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, apalagi kisah Nabi kita, supaya kalian paham dan tahu apa dan bagaimana sejarah Nabi kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya. Bu Guru akhiri, jangan lupa sholat 5 waktunya. Dan jaga kesehatan serta bantu orang tua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.